Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang Bapak cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kelas 5A, kelas 5B. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di pelajaran kita, pelajaran agama Islam. Kita masuk pelajaran 12, ziarah kubur dan takziah. Ya. Pelajaran 12, ziarah kubur dan takziah. Apa itu ziarah kubur? Ziarah kubur adalah mendatangi kuburan orang Islam untuk mendoakan penghuni kubur dan mengingat kehidupan akhirat. Ziarah kubur hukumnya adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Inni kuntu, sesungguhnya aku dulu, nahaitukum, mencegah kalian, melarang kalian, an ziyaratil kubur, dari berziarah kubur. Fazuruha, maka berziarahlah sekarang, fa innaha tudzakirul akhirah. Karena sesungguhnya berziarah kubur itu adalah mengingatkan kita kepada kehidupan yang akhirat. Ada 4 syarat yang wajib dipenuhi agar ziarah kubur bernilai ibadah, jadi tidak sia-sia. Apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu syarat ini, maka hukumnya adalah sunnah, maka hukumnya bukan lagi sunnah tapi haram. Syarat-syarat ziarah kubur adalah pertama dilakukan oleh laki-laki. Adapun wanita dilarang melakukan ziarah kubur berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la'anallahu zawaratil kubur. Dalam hadis lain, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Lanjut di halaman berikutnya. Wanita dilarang berziarah kubur karena dikhawatirkan kemudaratannya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Yang kedua, kubur yang diziarahi milik sesama muslim, bukan kuburan orang kafir. Bahkan apabila suatu saat kita melewati kuburan orang kafir, maka dianjurkan untuk menyampaikan berita buruk tentang azab neraka kepada penghuninya. Yang ketiga, disertai niat dan tujuan yang benar. Tujuan ziarah kubur sebagaimana yang disyariatkan ialah pertama untuk mengingatkan bahwa kita pasti akan meninggal dunia. Semua dari kita pasti akan meninggal dunia dan menjadi penghuni kubur. Dengan begitu, kita akan lebih mencintai akhirat sehingga mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk memberikan salam, doa dan istighfar bagi para penghuni kubur. Salah satu doa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW adalah Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Di hadis lain Bapak temukan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni rumah, maksudnya adalah penghuni kubur. Minal mu'minin wal muslimin, dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Wa inna insyaallah, sesungguhnya kita insyaallah bikum lahikun, akan menyusul kalian. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kami dan bagi kalian al-afiyah, yaitu keselamatan. Di luar dari tujuan di atas, maka ziarah kubur adalah sesuatu kemungkaran. Yang keempat, tidak disertai dengan kemungkaran. Di antara bentuk kemungkaran ketika ziarah kubur adalah mengucapkan kata-kata yang kotor dan tidak pantas. Misalnya, oh ini dulu peminum misalnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, meratap atau niyahah. Yang ketiga, memakai sandal ketika memasuki pekuburan. Yang keempat, membakar dupa atau kemenyan dan memberi lampu penerangan. Kemudian, yang kelima, mencari berkah atau tabarruk untuk memohon sesuatu kepada penghuni kubur. Nah, kita minta sesuatu kepada yang ada di dalam kubur itu tidak boleh. Bagaimana kita meminta kepada sesuatu yang di dalam kubur sementara kita tidak tahu mereka itu sedang mendapat siksa atau mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, berdoa kepada Allah dengan perantaraan penghuni kubur. Misalnya, wahai Kiai Fulan, saya tolong sampaikan pesanku kepada Allah. Saya minta begini-begini, maka itu tidak boleh. Menjadikan tawasul atau perantara dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penghuni kubur adalah tidak
boleh. Yang ketujuh, duduk di atas kubur, membaca Al-Quran dan salat di sekitar kubur, maka dilarang. Yang kedelapan, menyembelih hewan dengan niat takarub atau nazar untuk penghuni kubur. Semua tindakan tersebut adalah mungkar. Di antaranya ada yang hukumnya makruh dan ada pula yang haram. Sedangkan sebagian lagi termasuk perbuatan syirik dan kufur. Apalagi kalau meminta sesuatu kepada yang ada di dalam kubur, maka tidak boleh. Taziah. Taziah adalah melawat orang yang ditimpa musibah dengan tujuan untuk menghibur orang tersebut atau keluarganya sabar agar bersabar. Takziah merupakan amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam bertakziah, ada beberapa ketentuan dalam melakukannya, yaitu mengucapkan istirja. Kalimat istirja yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Apabila engkau mengucapkan hal ini, niscaya engkau akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 156 157. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, itu bunyinya. Yang kedua, menyampaikan nasihat yang baik. Jika ada saudara sesama muslim yang wafat, maka bertakziahlah dan sampaikan nasihat yang baik kepada keluarganya agar mereka bersabar. Hiburlah mereka dengan kabar gembira bahwa Allah akan membalas kesabaran mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian tidak meratap. Nah, kita tidak boleh meratapi mayit, merusak fisik seperti menampar pipi atau merusak benda seperti merobek-robek pakaian, karena itu semua merupakan perbuatan jahiliyah. Meratap ini atau istilahnya niyahah gitu. Yang keempat, boleh menangisi mayit, maksudnya menangisi yang sewajarnya. Karena tangis kesedihan merupakan bentuk kasih sayang Allah yang ditanamkan kepada hati-hati para hambanya. Rasulullah sendiri ketika putranya Ibrahim meninggal, beliau itu menangis, tapi menangis yang wajar. Kemudian imam membantu meringankan beban si mayit, yaitu dengan membuatkan makanan untuk keluarga mayit, karena mereka sedang mengalami kesusahan. Ya, bukanlah ahli mayit yang membuat makanan kemudian kita senang makan-makan kumpul di tempat mereka, itu bukan. Tapi kita yang membuatkan makanan kepada keluarga yang terkena musibah, itu sunnahnya. Yang keenam adalah tidak ikut berkumpul pada acara selamatan atau sejenisnya. Hindarilah ikut berkumpul di dalam keluarga mayit dengan sengaja membuat makanan untuk tamu. Nah, ini dia. Apabila keluarga mayit mengundang kita berkumpul di rumah untuk acara makan-makan, untuk memberikan makanan dan minuman untuk dibawa pulang, maka sebaiknya kita menolaknya dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, dengan cara yang lebih bijaksana. Dan berilah penjelasan dengan bijak ikhwal atau hal-hal ketidakhadiran kita, karena itu bukan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikerjakan latihan halaman 135 dan 136 ya, dan latihan semuanya. Selamat mengerjakan, nanti pokoknya dikumpulkan ketika sudah masuk saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.